Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DH93. Kali ini saya akan mengisahkan nabi-nabi Allah yang tawar-menawar dengan malaikat Israel ketika akan dicabut ruhnya. Di antaranya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Idris alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" "Engkau tak akan sanggup," jawab malaikat Israel. "Aku pasti sanggup," tegas Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," pinta malaikat Israel. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam dengan rambut berdiri dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh pingsan. Ketika tersadar kembali, beliau pun berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi suatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Di kesempatan lain, kisah yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas ini menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat maut pun mengubah wujudnya, maka di hadapan Nabi yang telah membalikkan badannya kembali telah berdiri seseorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. "Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim sedang duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua dengan wajah yang lusuh sambil bersandar di tongkatnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mempersilahkan lelaki itu masuk ke dalam rumah dan menjamunya dengan makanan. Ternyata laki-laki tua itu adalah malaikat Israel. Ketika tamu Nabi Ibrahim tersebut sedang menyantap hidangan yang telah disuguhkan, tiba-tiba makanan itu berjatuhan. Kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya kepada tamunya, "Apa yang terjadi dan menimpamu?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Usiaku sudah tua 201 tahun." Dan Nabi Ibrahim pun terheran-heran karena usia tamunya ini tidak jauh berbeda dengannya. Kala itu usia Nabi Ibrahim adalah 200 tahun. 1 tahun kemudian jelmaan malaikat Israel itu datang lagi. Tapi kali ini dengan penampilan lain, wajahnya menjadi tampan, bukan tua dan lusuh seperti sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu kalau itu malaikat maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Lalu malaikat maut naik ke langit untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kekasihnya ini protes. Allah berfirman, "Katakanlah kepada kekasihku,
Apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya? Kemudian malaikat Israel kembali kepada Nabi Ibrahim. Ia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhannya. Mendengar jawaban Allah, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah diriku untuk saat ini." Tak lama malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan ketika ruh Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicabut, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau merasakan kematian, wahai kekasihku?" "Seperti sebuah pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu basah yang kemudian ditarik," jawab Nabi Ibrahim. "Yang seperti itulah sudah kami ringankan atas dirimu," firman Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia pasti akan merasakan derita dan rasa sakit kematian. Dan sesungguhnya sendi-sendinya akan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain seraya berkata, 'Sejahteralah atasmu. Sekarang kita saling berpisah hingga datang hari kiamat kelak.'" Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbaring lemah, datang malaikat Jibril menemui Rasulullah dan berkata, "Malaikat maut ada di pintu, meminta izin menemuimu, dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelummu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan malaikat Israel masuk. Setelah masuk, malaikat Israel berkata, "Assalamu alayka wahai Rasulullah. Allah mengutusku untuk memberikan pilihan kepadamu antara tetap tinggal di dunia atau bertemu dengan Allah di akhirat." Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun akhirnya memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi Ibrahim sempat tawar-menawar dengan Allah dan malaikat Israel tentang kematiannya, Nabi Musa alaihissalam lebih dramatis lagi. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa, kemudian meminta izin untuk mencabut nyawanya, maka Nabi Musa menampar malaikat maut itu hingga rusak matanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma berkata, malaikat maut diutus kepada Nabi Musa. Ketika dia datang, Musa menamparnya. Lalu malaikat maut kembali kepada Allah dan berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak mati." Lalu Allah mengembalikan matanya yang rusak karena tamparan Nabi Musa. Allah berfirman kepadanya, "Kembalilah kepada Musa, katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan." Maka bulu sapi yang tertutup oleh tangannya itulah sisa umurnya, 1 bulu 1 tahun. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, setelah itu apa?" Malaikat menjawab, "Maut." Nabi Musa berkata, "Sekarang aku pasrah." Maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar didekatkan kepada tanah suci sejauh lemparan batu. Lain lagi cerita Nabi Daud alaihi salam. Ketika akan mencabut nyawa Nabi Daud, malaikat Israel tampil sebagai lelaki yang menyelinap ke dalam kerajaan Raja Daud. "Siapa kamu?" tanya Nabi Daud. "Aku adalah yang tidak pernah merasa takut dengan para raja dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi diriku," jawab malaikat Israel. Nabi Daud berkata, "Demi Allah, engkau adalah malaikat pencabut nyawa."
Kalau begitu, aku ucapkan selamat datang kepadamu untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Daud yang tampak segar bugar itu bergegas menuju kamar tempat ruhnya akan dicabut. Selain malaikat Jibril, para nabi rata-rata memang akrab dengan malaikat Israil. Bahkan lewat jasa malaikat Israil, Nabi Idris alaihissalam sempat jalan-jalan ke neraka, juga pelesiran di surga. Nabi Idris juga sempat minta dicabut nyawanya, kendati belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israil. Akhirnya Nabi Idris dimatikan sebentar, kemudian dihidupkan kembali. Suatu ketika Nabi Idris sedang duduk santai di suatu tempat yang tidak banyak dihuni oleh manusia. Sambil mata terpejam dalam ketenangannya, bibir Nabi Idris terus bergerak-gerak mengagungkan nama Allah sebagai pencipta alam semesta berikut semua isi dan bagaimana keadaan dunia. Tiba-tiba malaikat datang dan mengucapkan salam. Salam wahai Nabi Allah Idris, saya malaikat Israil, kata sang malaikat kepada Nabi Idris. Lalu Nabi Idris membalas salam malaikat Israil dan langsung melemparkan pertanyaan kepada malaikat Israil. Hai Israil, engkau datang ini untuk mencabut nyawa atau untuk berziarah? Tanya Nabi Idris. Aku datang untuk menziarah dengan izin Allah, kata malaikat Israil, dan langsung mendekat kepada Nabi Idris yang masih duduk dengan mata terpejam. Mulut Nabi Idris terus berzikir kepada Allah, seperti itulah yang dilakukan para nabi jika dalam keadaan tenang, mulut dan hatinya terjaga selalu mengingat Allah. Setelah beberapa saat, mata Nabi terbuka. Posisi duduknya pun mulai berubah. Ia mengajak malaikat Israil mengelilingi kediamannya untuk menyampaikan ihwal keperluannya kepada malaikat Israil. Hai malaikat Israil, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu. Apakah engkau bersedia membantuku? Kata Nabi Idris. Kepentingan apa itu? Tanya malaikat Israil. Kepentingan denganmu, yaitu supaya engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah menghidupkan kembali, sehingga aku dapat beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratul maut, kata Nabi Idris. Mendengar permintaan Nabi Idris, malaikat Israil sedikit kaget. Dengan berat hati ia mesti menolak. Permintaannya itu tidak dapat dipenuhi meski sang nabi merupakan kekasih Allah yang diutus ke bumi. Sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang melainkan mendapat izin Allah. Setelah itu, tidak lama Allah memberi wahyu kepada Israil agar mencabut nyawa Nabi Idris. Seketika itu malaikat Israil mencabut nyawa Nabi Idris. Setelah Nabi Idris tidak bernyawa, malaikat Israil menangis atas kematiannya sambil memohon kepada Allah agar menghidupkan kembali Nabi Idris. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Israil. Nabi Idris hidup kembali dan mereka berdua kembali berdialog. Tentu malaikat Israil yang bertanya lebih dulu kepada Nabi Idris setelah ia dihidupkan kembali dari kematian. Hai saudaraku, bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Tanya malaikat Israil. Sesungguhnya rasa sakaratul maut itu saya umpamakan binatang yang hidup itu dilapah kulitnya, dibuang kulitnya semasa hidup-hidup. Dan begitulah rasanya sakaratul maut, bahkan lebih 1000 kali sakit, kata Nabi Idris.
Malaikat Israel menegaskan kepada Nabi Idris, padahal sesungguhnya ia mencabut nyawa para nabi dengan lemah lembut. Tidak seperti makhluk lainnya yang merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat. Secara halus dan berhati-hati aku mencabut nyawa yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah. Kematian yang akan datang tidak terduga itu membuat kita menyadari satu hal, bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah amal yang kita lakukan, yaitu dengan mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh, karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.